Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Sadaqallahul azim. Mendengar muslimin muslimat yang berbahagia, pertama tentu kita bersyukur karena atas karunia-Nya maka kita diberinya kesempatan untuk senantiasa berkiprah dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Pendengar yang berbahagia, sebelum mukadimah tadi saya membacakan surat Ali Imran ayat 112. Artinya ditimpakan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Ayat ini berkaitan dengan pentingnya komunikasi untuk menjaga hubungan sesama kita. Untuk mewujudkan suatu kehidupan yang bahagia dan harmonis, manusia harus selalu memelihara hubungan terhadap sesama. Komunikasi merupakan suatu alat untuk berhubungan. Demikian juga harus selalu ada hubungan dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Itulah makna yang hakiki dari surat Ali Imran ayat 112 yang saya bacakan tadi. Pendengar yang berbahagia, komunikasi di tengah-tengah masyarakat begitu kompleks. Tutu Islam banyak menekankan hal ihwal berkenaan dengan berkomunikasi yang baik. Adalah Stephen Cobb, seorang penekun pemerhati masalah-masalah komunikasi, berpendapat bahwa komunikasi adalah keterampilan yang sangat penting dalam hidup manusia. Sebab katanya manusia menghabiskan sebagian besar waktu sadarnya untuk berkomunikasi. Disayangkan karena komunikasi dianggap sebagai hal yang terjadi begitu saja, seperti halnya bernapas. Maka sedikit orang yang memiliki kesadaran untuk melatihnya agar lebih efektif. Kita tidak pernah secara khusus mempelajari bagaimana menulis, membaca, dan berbicara secara efektif. Apalagi bagaimana menjadi pendengar yang baik. Akibatnya, hambatan-hambatan dalam berkomunikasi sering kita temui. Berbagai rintangan dalam berkomunikasi diakui sering menjadikan masalah semakin rumit. Mulai dari lingkungan rumah tangga, tempat kerja, atau di tengah-tengah masyarakat. Dalam rumah tangga misalnya, banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan sikap saling terbuka dan memahami dengan baik antara masing-masing anggota keluarga. Komunikasi yang terjaga dengan baik dapat meminimalkan potensi perselisihan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, banyak cara untuk mengembangkan kualitas dan frekuensi komunikasi antara anggota keluarga. Telepon dan internet misalnya adalah sarana efektif untuk mengatasi problem kesibukan
dan waktu dalam berkomunikasi. Dengan menggali nilai-nilai Islam atau nilai-nilai ajaran Islam lebih dalam, kita temukan banyak pelajaran tentang cara berkomunikasi yang baik. Pertama, menjaga kejujuran dan amanah. Kejujuran adalah kunci utama bagi kesuksesan sebuah komunikasi. Kejujuran tidak hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam perbuatan. Dengan berbicara dan bersikap apa adanya, tanpa kamuflase dan kedustaan, menjadikan pesan yang disampaikan keluar dari hati nurani yang paling dalam. Orang pun menjadi menerimanya. Selain itu juga, sikap amanah sangat penting dalam menjaga hubungan. Seringkali kita dapat pembicaraan orang lain tak layak kita sampaikan. Baik hal itu dapat merusak kredibilitasnya atau pembicara sengaja meminta dirahasiakan. Lebih jauh lagi, Islam mengajarkan untuk menjaga sir al-majlis, rahasia pembicaraan, tanpa diminta oleh orang yang diajak bicara. Sebab orang yang berbicara dengan kita begitu leluasa, belum tentu ia maksudkan untuk orang lain. Semangat ini dapat kita temui dalam sabda Rasulullah SAW. Termasuk dari kebaikan Islam, seseorang meninggalkan apa yang tidak penting buat dirinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang kedua, menanamkan rasa simpati. Hal ini dapat dimulai dengan berusaha memahami dan merasakan persoalan orang lain, sehingga mudah bagi kita membangun kepercayaan dan keterbukaan yang sangat diperlukan dalam berkomunikasi. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang sahabat datang padanya. Dengan penuh kesabaran dan ketekunan, Nabi Muhammad SAW menyimak setiap untaian kata yang keluar dari mulutnya, sampai-sampai perhatian beliau terhadap orang yang diajak bicara diibaratkan seperti perhatian dokter terhadap pasiennya. Mencari orang yang siap mendengarkan persoalan dan keluh kesah saudaranya sangat sulit ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang lebih mudah mengumbar kata-kata daripada sabar mendengar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghargai. Kita perlu menanamkan sebuah barometer bahwa kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, seperti orang lain menginginkannya. Kita tidak menyukai kejahatan menimpa kita. Karenanya, kita juga tidak ingin menimpakannya pada orang lain. Tentu saja, masing-masing orang memiliki watak yang berbeda untuk itu. Diperlukan pengenalan diri terhadap lawan komunikasi kita. Hal-hal yang dipandang peka dan dapat menyinggung perasaan orang lain harus dihindari dalam situasi apapun, terutama ketika sedang bercanda. Keempat, menjaga kejelasan pesan-pesan yang tidak jelas menjadi percuma. Selain itu, pesan yang samar-samar dapat menimbulkan salah paham, bahkan fitnah. Untuk menghindarinya, penyampai pesan perlu memperhatikan cara dan medianya dalam menyampaikan. Kejelasan tutur kata dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami sangat membantu untuk menjelaskan maksud yang diinginkan. Pendengar yang berbahagia. Hal yang kelima adalah menjaga sikap tawadhu atau rendah hati. Tawadhu adalah salah satu sifat dasar yang harus dimiliki oleh kita, seorang komunikator yang baik. Sikap inilah yang membuat pesan yang disampaikan berkesan di hati. Pesan yang biasa-biasa saja, namun disampaikan dengan penuh kerendahan hati, akan memberikan sentuhan yang dalam. Di tengah-tengah masyarakat yang hipokrit
dan terbiasa dengan kesombongan seperti saat ini, sikap tawadhu ibarat air segar di padang tandus. Yang keenam, menghindari buruk sangka. Sikap buruk sangka menjadikan apa yang disampaikan berbeda dengan yang di hati. Wajar jika tindakan dan berbagai upaya interaksi di atas kegiatan kita sehari-hari di atas dasar kecurigaan dan prasangka buruk. Islam mengajarkan untuk senantiasa berbaik sangka terhadap saudara kita seiman. Dengan berbaik sangka, pembicaraan dan tindakan yang kita lakukan berangkat dari sikap positif yang sangat berpengaruh bagi harmonisnya sebuah komunikasi. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Berbanyak maaf, mari kita senantiasa membuka diri, senantiasa menerima koreksi dan masukan dari saudara-saudara kita, memberi perhatian kepada kita. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.